cinta Yesus nyata dalam kita. Kadang awan gelap reruntuhan hidup keluarga, saat yang kita kasihi berubah. Kita beriman di tengah luka dan duka, percaya kasih-Nya mampu memulihkan. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Jadikan keluargamu surga di dunia, di mana kasih dan damai-Nya melimpah. Yang kurang dan lemah diterima, tak dipandang hina, yang gagal didekap agar tak menyerah. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Agar cinta Yesus nyata dalam kita. Siapa itu Yesus? Kurasa aku yakin dia adalah manusia. Dia adalah putra Allah. Aku tidak percaya Yesus benar-benar ada. Siapakah yang paling terkenal? Tanpa ragu pastilah Yesus. Ia memberi dampak lebih besar dari siapapun di dunia. Pikirkan bersamaku tentang hal ini sebentar. Kehidupan Yesus secara harfiah membagi sejarah. Kalender kita buat berdasarkan kehidupannya. Sejarah dibagi menjadi dua bagian utama. Sampai sekarang kita pakai istilah BC dan AD. BC artinya sebelum Kristus. AD adalah bahasa Latin Anno Domini, yang artinya tahun Tuhan kita. Kalau kau lahir di tahun 2000, kau lahir 2000 tahun setelah Yesus berjalan di dunia ini. Yesus sangat terkenal sampai namanya dipakai untuk serapah. Kita tidak memakai nama lain untuk kata serapah. Oh, Elvis Presley, Mother Teresa. Oh, SpongeBob SquarePants. Kakak dulu pernah ikut Alpha ya? Iya Kak. Menurut kakak ke Alpha itu apa sih? Di Alpha Course itu saya dibimbing tentang iman dasar Kristen yang benar-benar sangat-sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari.
sehari-hari. Nah, selain itu juga saya sangat terkesan dengan Alpha Course. Kita bisa berbagi cerita, kita bercerita satu sama lain, bisa saling menguatkan satu sama lain seperti itu, Kak. Kakak juga sempat ikut Alpha kan, Kak? Iya. Nah, bagi Kakak Alpha itu sendiri apa? Alpha itu di situ tempat kita belajar bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan di depan dengan berpegang teguh sama Tuhan. Ya, jadi kita bisa bertumbuh dalam iman lewat wadah Alpha itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut Alpha, yuk jangan ragu-ragu. Bisa menghubungi kontak person di akhir video ini. Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Secara sederhana Alpha Course itu adalah semacam kursus yang berbicara tentang apa itu Alkitab dan terutama bagaimana menjalani kehidupan keimanan di dalam Tuhan. Nah, siapa pendirinya? Sebetulnya sudah cukup lama, lahir di Inggris, digagas oleh Nick Campbell. Pertanyaan yang penting tentang kehidupan orang percaya adalah bagaimana membangun penghayatan tentang Tuhan. Alpha Course tidak pernah berbicara tentang Anda dari denominasi mana, Anda dari gereja mana. Yang terpenting adalah dari gereja manapun kita belajar bertumbuh di situ dan terutama belajar untuk mengenal Tuhan. Alpha Course hanya sebagai tools yang menolong kita untuk semakin menghayati hati kita bertuhan, menikmati keselamatan yang Tuhan berikan dengan kehadiran orang-orang di sekitarnya. Bagi kita yang ingin memperdalam kehidupan keimanan kita, ikutlah Alpha Course dan Anda tidak akan menyesal karena kita akan merasakan sukacita, bukan hanya dirasakan pribadi tetapi dirasakan bersama dengan teman-teman yang lain.
Shalom, selamat pagi. Selamat datang di ibadah di Gereja Kristen Indonesia Jalan Maulana Yusuf 20 Bandung. Pada ibadah hari ini kita bersama-sama akan merayakan sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Wi Willianto. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan beberapa warta lisan. Yang pertama, mengenai persembahan untuk Dorcas dan TPD. Dikarenakan minggu pertama di bulan Oktober ini ada pelaksanaan perjamuan kudus, maka kantong persembahan khusus untuk Dorcas yang biasanya diedarkan pada minggu pertama akan digeser ke minggu kedua. Sedangkan kantong persembahan khusus untuk TPD diedarkan pada minggu ketiga. Warta kedua, info mengenai bulan keluarga. Panitia Bulan Keluarga mengajak seluruh jemaat dan simpatisan GKI Maulana Yusuf untuk dapat terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan Bulan Keluarga. Dalam 1 minggu ke depan, beberapa acara diantaranya adalah MY Cup, yang cabang olahraga yang dipertandingkan adalah bulu tangkis. Terdiri dari 3 kategori, yaitu ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu, mulai tanggal 1 Oktober 2023 hingga tanggal 22 Oktober, pukul 15 sampai selesai di Gor Koni, Jalan Jakarta nomor 18 Bandung. Pendaftaran dapat menghubungi Saudara Yusuf Gea atau mengunjungi stand pendaftaran di halaman parkir setelah ibadah. Yang kedua mengenai info Bulan Keluarga adalah foto booth Bulan Keluarga. Dimulai 1 Oktober 2023 hingga 29 Oktober, Panitia Bulan Keluarga GKI Maulana Yusuf mengajak seluruh keluarga untuk ikut bergabung dalam mengabadikan momen-momen terbaik keluarga. Stand foto booth sudah disediakan oleh panitia bertempat di depan ruang sekretariat. Oma, opa, bapak, ibu, kakak, adik dipersilakan melakukan pemotretan setelah ibadah selesai. Yang ketiga mengenai kebaktian Padang. Pada Minggu 8 Oktober 2023 mulai pukul 8 sampai selesai akan dilaksanakan kegiatan sukacita jemaat berlokasi di Natural Hill, Cihideng, Lembang. Acara terdiri dari ibadah dan kebersamaan. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Gereja, Guru Sekolah Minggu, dan Penatua Ronauli. Warta ketiga dari Komisi Kesenian. Komisi Kesenian GKI Maulana Yusuf mengundang Bapak Ibu Saudara anggota jemaat maupun simpatisan untuk menghadiri acara malam puji-pujian dengan tema Grow My Family, Joyful Song and Music, Together Praise Our Lord, yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober pukul 17 sampai 19 bertempat di ruang ibadah GKI Maulana Yusuf. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara Bulan Keluarga sebagai salah satu sarana agar semakin guyup. Satu kesatuan tubuh Tuhan Yesus, mari hadir bersama kita menciptakan harmoni yang indah untuk menyuarakan dan menyukakan hati Tuhan Allah. Yang terakhir mengenai My Charity Concert. Puji syukur kepada Tuhan dengan terlaksananya MY Charity Concert 2023 Golda A Harmony of Hope pada hari Rabu 27 September pukul 18 sampai 21 di Auditorium PA Suryadi. Segenap majelis jemaat GKI Maulana Yusuf dan panitia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kontribusi jemaat yang sangat berarti bagi terlaksananya kegiatan tersebut. Gambaran sementara jumlah pengunjung lebih dari 450 orang dan akan kami sampaikan lebih lanjut di warta minggu depan. Tuhan memberkati kita semua dan mari tetap semangat dalam pelayanan selanjutnya. Info terakhir mengenai pencalonan penatua. Pada saat ini, pemilihan dan pencalonan penatua akan mulai berlangsung kembali untuk masa pelayanan 2024 sampai 2027. Di mana di akhir Maret 2024 akan ada 12 penatua yang akan mengakhiri masa jabatannya. Dan kami memerlukan minimal 15 orang penatua baru yang akan naik di 2024. Kami mohon dukungan jemaat di dalam doa dan juga
mulai mencalonkannya nama-nama yang jemaat inginkan melalui website, melalui digital, atau melalui form-form yang akan disediakan di meja di depan. Demikian watalisan pada hari ini. Kita saat teduh sejenak untuk sebelum memulai ibadah pagi ini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, ajarkanlah jalanmu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Raja Maha Besar, penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Gembala agung dan juru selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Raja Maha Besar, penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Gembala agung dan juru selamat, Allah Maha Kuasa. Sembah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tema ibadah kita pada hari ini adalah keluarga yang mengakui kuasa Allah. Dengan mengakui kuasa Allah, setiap anggota keluarga dipanggil untuk merendahkan diri dan bersedia hidup, dituntun oleh kehendak-Nya. Kuasa Allah juga akan bersama-sama kita hayati pada hari ini lewat sakramen perjamuan kudus. Melaluinya, kita menerima peneguhan
akan kasih Allah yang senantiasa menemani kita untuk hidup taat dan setia. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Kuasa tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Alam semesta serta isinya dibuatnya baik semua. Tuhanku besar Maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Alam semesta serta isinya dibuatnya baik semuanya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam waktu-waktu kebelakang, mungkin dalam peran kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, sebagai saudara, secara tidak langsung atau tidak kita sengaja, mungkin kita sudah menyakiti atau melukai hati saudara-saudara kita. Demikian juga apa yang kita lakukan juga mendukakan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan kita di dalam doa secara pribadi. Allah Bapa, kami saat ini datang kepadamu Bapa, dengan kerendahan hati kami mengakui kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak kami sengaja Bapa. Ampunkan dosa kami Bapa, ajarkan kami untuk selalu mau memperbaiki kehidupan kami, agar lebih layak di hadapan Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus, kasih salibmulah sumber anugerah
di dalam bayang-Mu Tuhan tetap Engkau harapanku dalam lembah gelap duka pun banyak jikalau ku tetap di jalan-Mu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah disampaikan kepada kita melalui Roma 6 ayat 14 yang berbunyi, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinmu ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya bersama tiada taranya, dengan rela damai bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari istimewa karena kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Mari satu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Betapa bahagia dan sukacita kami ya Tuhan, boleh bersama-sama berkumpul, kami bersekutu satu dengan yang lain. Kami juga menaikkan pujian kepadamu, hati kami semakin bahagia. Dan terlebih kebahagiaan kami Tuhan perlengkapi sebagai anak Tuhan yang terus berjalan di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang membuat kami buta, yang membuat kami tidak tahu kemana arah yang harus kami tuju. Dengan firman Tuhan justru kami dibimbing,
dituntun, diarahkan. Karena itu Bapa, berkatilah kami. Roh Kudus, tolonglah kami, agar ketika kami membaca, kami dapat mengerti, dan ketika kami mendengar, kami dapat menghayati dengan sungguh-sungguh. Agar kehidupan kami selalu Tuhan perbaiki, Tuhan baharui, dan firman-Mu menjadi landasan bagi kehidupan kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mengaminkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 25 sampai 32. Yehezkiel 18 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan peribahasa ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah anggur mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan peribahasa ini lagi di Israel. Sungguh, semua nyawa itu milikku, baik nyawa ayah maupun nyawa anak itu milikku. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Ayat 25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia akan mati karenanya. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala pelanggaran yang dilakukannya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, hai kaum Israel, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaranmu, supaya hal itu tidak menjadi bagimu batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah darimu segala pelanggaran yang kamu lakukan terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membuka Matius pasal 21. Matius pasal 21. Kita perhatikan bersama mulai dari ayat 23 sampai dengan 32. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?
dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita berkata dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara mereka kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang mengamini firman Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini minggu kedua ya kita memasuki bulan keluarga. Jadi tema-tema semua disesuaikan dengan konteks keluarga. Nah, untuk tema hari ini dalam kaitannya dengan perjamuan kudus adalah keluarga yang mengakui kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan bacaan Injil tadi. Sebetulnya bacaan Injil itu terkait dengan sebuah peristiwa yang boleh dibilang menghebohkan saat itu. Kalau di zaman sekarang itu peristiwa yang viral. Cuma dulu kan belum ada medsos. Jadi yang menghebohkan dan langsung tersebar ke seluruh negeri. Apa peristiwanya, saudara-saudara? Peristiwanya adalah Yesus membubarkan perdagangan dan penukaran uang di halaman Bait Allah. Meja-meja dicungkir balikan dan seterusnya dan sebagainya, orang serentak bubar. Dan itu menjadi heboh. Nah, kalau dipikir-pikir saudara-saudara, Yesus ini tidak termasuk salah seorang dari para imam, sehingga memang dia tidak punya otoritas untuk melakukan itu.
Nah, hal inilah yang kemudian dipertanyakan oleh para pemuka agama saat itu yang merasa sebagai utusan resmi dari Mahkamah Agama Yahudi. Sehingga ketika Yesus datang lagi ke tempat itu sedang mengajar, mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Pantas itu ditanyakan kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara, apa yang terkandung dari pertanyaan itu Yesus sudah tahu bahwa melalui pertanyaan itu mereka sebetulnya hanya ingin menggugat. Jika Yesus menjawab soal dari mana otoritas itu, mereka pasti akan terus mendebat, nggak akan kelar. Mengapa? Ya karena mereka sudah begitu benci kepada Yesus. Kenapa membenci? Sebab kehadiran Yesus dianggap oleh mereka telah menurunkan pamor dan kehormatan mereka di mata masyarakat Yahudi. Masa sebagai pemuka agama mereka tidak lagi punya kehormatan karena Yesus? Nah sekarang saudara-saudara, apa yang Yesus jawab dari pertanyaan mereka? Agar tidak terjadi perdebatan yang panjang, maka Tuhan bertanya juga, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Sebetulnya saudara-saudara, pertanyaan ini memperhadapkan mereka kepada yang namanya kebenaran. Kalau dikatakan bahwa kuasa Yohanes itu datang dari manusia, habis mereka, karena Yohanes itu nabi. Tetapi juga celaka kalau mengatakan bahwa kuasa yang ada pada diri Yohanes itu datang dari sorga. Mereka juga celaka. Mereka ingat bahwa Yohanes pernah menyatakan tentang siapa Yesus dan otoritasnya. Yohanes kan bilang bahwa saya membuka tali kasutnya pun tidak sanggup. Jadi apa yang bisa kita tangkap di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalannya bukan pada bagaimana membuktikan dari mana otoritas Yesus, tetapi apakah mau atau tidak mengakui dan menerima kebenaran yang sudah terpampang di depan mata. Mengapa begitu? Ya di depan mereka, mereka sendiri melihat dan merasakan bagaimana otoritas Tuhan itu diwujudkan. Pengajarannya berisi kebenaran dan banyak orang pun telah mengalami pelayanan dan karya Yesus. Mungkin di antara para pemuka agama juga pernah mengalami mereka yang sembuh, mereka yang sakit disembuhkan. Dan peristiwa yang juga besar adalah sekian banyak orang, 5.000 laki-laki diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bukan hanya diberi makan, tetapi mereka kenyang. Dan entah dari mana, sisanya berapa? 12 paku. Mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan orang dari kematian. Mereka juga mengalami bagaimana penyertaan dan kasih Tuhan dan sebagainya. Jadi semestinya mereka tidak punya hak untuk menentukan siapa yang berotoritas atau tidak. Mereka memang memiliki kejabatan keagamaan, tetapi otoritas itu mutlak datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi kalau kita tarik saudara-saudara di dalam kehidupan kita di sini banyak orang dan diantaranya para pemuka agama yang membutakan mata rohani mereka dari fakta itu.
Termasuk di antara kita mata rohani kita menjadi buta, tidak mengakui kuasa Tuhan karena ya ada banyak alasan. Karena masalah yang terus mendera bertubi-tubi karena merasa Tuhan sudah tidak berpihak lagi kepada kita ketika keadaan tidak juga berubah menjadi lebih baik. Padahal ketika keadaan kita sedang baik, kita benar-benar mengalami dan menikmati apa itu pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Saat keadaan terburuk, Allah selalu bertindak tepat pada waktunya sehingga kita tertolong, bahkan berkat yang Ia curahkan melebihi apa yang kita harapkan. Dan secara khusus berkat ilahi, yaitu anugerah keselamatan. Setiap manusia memperoleh itu. Hanya persoalannya apakah kita mau mengakui itu atau tidak. Kita menyadari bahwa perjalanan hidup berkeluarga tidak selalu mulus dan bahagia. Jadi layaknya bahtera yang berlayar, ada kalanya kita mengarungi di gelombang yang ya riak-riak. Tenang, tidak ada masalah apa-apa, kita bahagia, hidup kita tenang, damai, sejahtera. Saat itu kita mengaku campur tangan yang luar biasa dari Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika gelombang tinggi menghantam kita, bahtera kita oleng. Apakah ketika keadaan ekonomi kita turun, apakah ketika merasa bahwa nama baik kita dicoreng, apakah ketika kita mengalami sakit, penyakit, dan seterusnya. Dan kita jujur saudara-saudara, situasi rumit tidak berhenti di situ ketika gelombang yang datang itu begitu tinggi, air ikut masuk ke dalam bahtera, menggoncangkan seluruh isi bahtera, memporak-porandakan semua. Jadi kita mereview ulang. Awal pandemi bulan apa? 2020 Maret ya statementnya. Gereja lumpuh. Penatua sama pendeta yang mau rekaman itu kudu dicolok seminggu 2 kali. Ya hidung saya jadi agak gede karena dicolokin. Yang seperti ini kan nggak ada ya. Ketika gereja membuka, jemaat ribut. Ini keputusan majelis gak becus, emangnya kami disuruh mati semua? Lah, diajak untuk beribadah bareng-bareng di sini takut. Enggak dibikin ibadah ngomel, kan kayak gitu. Diomel. Ada yang ngerasa ngomel begitu? Banyak orang yang di PHK. Nah celakanya saudara-saudara, di PHK bukan hanya berhenti di situ. Iya kalau tidak punya kreditan panci, kulkas, rice cooker, ini, itu, dan seterusnya, rumah, mobil. Orang berpikir ketika pandemi belum terjadi kan ada gaji, suami istri bekerja, oh cukuplah dan seterusnya dan sebagainya. Dihantam COVID, dua-duanya dirumahkan. Nggak ada penghasilan, bubar. Lalu apa yang dilakukan orang? Nggak ada solusi. Kepengen cepat selesai, tetapi masalah terus menghadang. Tidak tahu apa solusinya, sedangkan anak-anak butuh kuota. Ya.
Yang bagi punya simpenan kan enak, sudah lama kalau ketemu cuma malam, kerja di rumah kan enak tiap hari ketemu, berantem juga. Dan apa yang terjadi saudara-saudara dalam setengah tahun ketika pandemi itu terjadi, perceraian begitu tinggi. Perpisahan dianggap sebagai solusi terbaik, padahal dengan keputusan itu mereka tidak pernah belajar namanya hidup di dalam pergumulan. Nah, jemaat Tuhan, seperti para pemuka agama, banyak orang mengabaikan kuasa Tuhan yang sebenarnya pernah mereka alami dan nikmati sebelumnya. Bahwa Tuhan itu sungguh amat baik sebab mereka lebih memilih jalan sendiri, lebih memikirkan nama baik dan kepentingan sendiri ketimbang bersandar kepada kuasa Tuhan. Karena itu sebesar apapun badai yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan itu ada, terus berkarya, malah di saat seperti itu kuasa Tuhan makin kita rasakan. Tetapi kenapa kita membutakan itu? Nah, jemaat Tuhan, mengakui kuasa Tuhan berarti mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui kuasa Tuhan berarti mau dituntun oleh kehendak Tuhan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ada dua hal Tuhan sebetulnya ingin memperbaiki. Recycling. Tetapi di situ kita harus mau juga diperbaiki, mau ditegur, dan hidup di dalam pertobatan. Dan yang kedua, di situ kita belajar apa itu bersandar pada Tuhan. Tidak perlu menggugat Tuhan manakala situasi hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka di situ kita bisa belajar melalui pergumulan yang ada, dan kita bisa menikmati kuasa Tuhan itu semakin nyata. Toh sebetulnya Tuhan sedang merancang segala yang baik di dalam hidup kita. Yang diperlukan dari kita adalah sikap iman, percaya, mengakui, dan bersandar pada kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Paduan suara karisma. Tadi Oh, tabernakel. Kok namanya berubah? Nggak ada makan-makannya. Judulnya apa? Tadi Poho. Tuhan kami tidak pantas. Tuhan kami tidak pantas. Berulang kali kami jatuh.
Terima kasih paduan suara Tabernakel. Takut salah lagi. Mari Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami. Bahwa kuasa Tuhan selalu nyata di tengah kehidupan kami. Baik ketika hidup kami dalam keadaan yang baik, atau ketika gelombang tinggi menghantam kami. Justru di tengah-tengah situasi itulah, Kau ingin melakukan sesuatu dan telah merancangkan sesuatu yang baik. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika flashback kehidupan yang lalu. Apa-apa saja yang sudah terjadi, kami dapat merasakan bahwa memang Engkau begitu baik dan sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan kuasa Tuhan benar-benar nyata. Tuhan menguatkan, melindungi, mengasihi dan menyertai kami. Dan memang terbukti, Engkau menyatakan keselamatan kepada setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan merayakan perjamuan kudus sebagai bukti bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Layakan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Dan perkenankan kami untuk bisa duduk satu meja bersama dengan Tuhan. Menikmati hidangan yang telah Tuhan siapkan. Dan terlebih itu, Tuhan yang memperbaharui hati pikiran kami. Melalui perjamuan kudus, hidup kami dibaharui oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, atas kuasa Allah yang senantiasa menaungi dan memelihara kita, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan. Dan nats yang mendasari untuk persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima. Berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita naikkan pujian padamu Tuhan dan Allahku. Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, baik jiwa dan ragaku, hanya dalam buku baru hatiku yang akan pulihkan padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus kau nyatakan apa isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari niscaya Tuhan kau dicari. Muliakan kuasa kasih dalam Yesus terjemah, bersarah sebulan hati di dalam arus hanya. Diriku tak ingat lagi lautan kasihku sehari. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau raih aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah kau kasihi, kau jualah yang aku Namamu Yesus suci agungnya, sumber kasih kurnia. Padamu datanglah umatmu, mencari hidup yang benar, yang bertelur berjagat tangan, berlimpah-limpah kau kenyang. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa Surgawi,
Setiap kali kami beribadah, kami selalu mengingat akan kasih setiamu, untuk pemeliharaanmu dan kebaikanmu, untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan sebagian dari apa yang ada pada kami yang berasal daripadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan Tuhan boleh pakai itu untuk pekerjaanmu khususnya di lingkungan Jemaat GKI Maulana Yusuf ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk pemeliharaanmu, dan kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami, juga persembahan hidup kami, untuk senantiasa Tuhan pakai, supaya boleh banyak jiwa-jiwa yang boleh melihat kasih-Mu dan boleh kembali berpaling kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah seluruh doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya undang jemaat untuk berdiri. Saja dan tidak sempurna di tengah zaman yang rawan dan penuh tantangan. Tuhan panggil kita nyatakan cintanya dengan saling memahami dan saling menghargai. Berbagi hidup di keluarga, mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Kedukan hidup keluarga, saat yang kita kasih berubah, menerima di tengah duka dan duka, percaya kasih-Nya mampu memulihkan. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Keluargamu surga di dunia, di mana kasih dan damai melimpah. Yang kurang dan lemah diterima, tak dipandang hina. Yang gagal direkam agar tak menyerah.
hidupi keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus datang dalam kita. Agar cinta Yesus nyata dalam kita. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita bersama-sama menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jadikan keluargamu surga di dunia, di mana kasih dan damai melimpah.
lemah diterima, tak dipandang hina, yang gagal direkam agar namanya nyerah. Jangan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Agar cinta Yesus nyata dalam kita.